Kalau kamu sekarang melakukan dropship dan kamu ingin meningkatkan penjualan kamu di Tokopedia ini saya sharing dulu beberapa tips. Pertama itu adalah kamu harus aktifkan dulu Power Merchant dan juga gratis ongkir. Jadi aktifkan Power Merchant ini ada dikenakan biaya juga. Tapi ingat, itu masih sangat kecil. Yang paling rendah itu adalah 0,5% dan yang paling tinggi 2,5%. Dan kalau biaya gratis ongkir ini juga dikenakan 2,5% dari omset kamu. Jadi, kalau misalnya kita mengaktifkan ini, kita harus masukkan biaya Power Merchant dan gratis ongkir ini ke dalam biaya modal produk kita juga. Terus, kalau misalnya kita dropshipper takut tidak bisa laku, kita bisa coba cari supplier yang lebih murah dari Shopee. Biasanya di Shopee terlalu banyak toko yang menjual barang yang sama, tapi di Tokopedia belum terlalu ramai. Kita bisa gunakan kesempatan itu untuk melakukan dropship di Tokopedia, tapi pesan dari supplier Shopee. Jadi kita bisa naikkan harga kita lagi kalau di platform Tokopedia. Kedua itu adalah maksimalkan konten produk. Kalau di Tokopedia, judul produk sangat penting. Tentunya di platform lain juga sama. Karena di Tokopedia maksimum judul, itu produknya hanya sekitar 70 karakter. Beda dari Shopee dan juga Lazada yang bisa menampung ratusan karakter. Jadi kita harus maksimalkan dulu sebanyak mungkin keyword yang kita gunain. Kita harus sesuaikan dengan relevan produknya. Dan ingat, kita harus cari kata kunci yang optimal. Atau kalau misalnya kita ada pengulangan kata nih, kita bisa hapus juga biar gak ada spam keyword dan memakan space karakter kita. Saya saranin untuk foto utama dan juga video produk marketing. Kamu buat sendiri aja. Gunakan aplikasi software gratis, entah kamu bisa gunakan Canva ataupun lainnya. Jadi kamu mendesain sendiri, jangan copy-paste murni dari supplier. Lalu ingat, di bagian deskripsi sama juga. Diusahain untuk optimalkan di bagian copywriting, habis itu tulis juga spesifikasi produk kamu. Bahannya terbuat dari apa, ukurannya apa, dan fungsi dari produk kamu dapat menyelesaikan solusi ataupun memberikan solusi bagi konsumen apa aja. Dan ingat, untuk di bagian harga pun disesuaikan ya dengan branding toko kamu. Yaitu adalah kamu menjual produk yang di antara harganya rendah, sesuai brand, mid, ataupun yang kamu mau sengaja jualnya menjadi tinggi. Dan ingat, di bagian pengiriman pun diisi dengan benar juga. Kalau bisa kita aktifkan pengiriman sebaik mungkin juga. Ataupun sesuai dengan kemampuan supplier mendukung pengirimannya apa aja. Ketiga itu adalah kita melakukan iklan. Kalau iklan sebelum diaktifkan, saya sarankan dulu kamu optimasi produk seperti yang tadi tips 2, dan juga dekorasi toko sebaik mungkin juga. Jadinya, itu tingkat konversi akan lebih tinggi. Jadi iklan saat kita gunain dari Tokopedia sendiri, itu bisa lebih maksimum dan sehingga tidak boncos. Bagaimana bisa? Jadi kalau misalnya nih kita pasang iklan, otomatis kan pengunjung pasti bertambah ya. Pengunjung datang lihat toko dan produk. Kalau misalnya produk toko dan produk bagus, kalau kita ada optimalkan, pengunjung kita sudah ada rasa kepercayaan terhadap toko kita. Jadi kemungkinan itu mereka akan beli. Sebaliknya, kalau toko berantakan, pembeli tidak percaya lagi. Karena itulah yang membuat toko kamu akan menjadi boncos. Jadi kamu udah keluarkan biaya iklan, tapi tidak ada pembeli sama sekali. Untuk bagian iklan, kamu pertama bisa maksimalkan dalam marketplace dulu. Iklan toko, habis itu iklan kata kunci per produk punya. Setelah itu, kamu bisa masuk ke bagian display network. Display network, jadi kamu harus pertama membuat satu konten banner dulu, oke? Kamu bisa menggunakan template yang mereka sediain. Habis itu kamu mempromosi, mungkin ada salah satu produk best selling kalian, contohnya mungkin botol Tupperware, asumsinya. Kalian bisa promosi itu, entah itu lagi ada diskon, ataupun ada hal promosi lainnya, atau mungkin paket double. Kamu bisa promosikan display network. Dan kamu udah melakukan 3 iklan itu nih, kamu mau coba untuk mencoba iklan-iklan yang dari eksternal lagi. Mungkin dari iklan social media, menggunakan iklan Facebook, ataupun Instagram Ads. Itu sangat berguna juga. Jadi kamu meng-link Tokopedia kamu ini masuk ke dalam link Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Jadi ketika orang mengklik iklan yang kamu keluarkan ini dari Instagram ataupun Facebook ataupun platform social media lainnya, orang akan membeli produknya ataupun mengklik, mereka diarahkan ke platform Tokopedia toko kamu langsung. Itu bisa mendapatkan pengunjung bagi Tokopedia kamu. Keempat itu adalah di bagian customer service kita. Kalau customer service, bagusnya adalah kamu harus bisa fast response dan juga bisa menjawab pertanyaan customer juga. Kalau misalnya Tokopedia, ada sistem penilaian poin. Misalnya kalau kita tokonya balas chatnya itu lambat, pengiriman juga lambat, kita akan dikenakan penurunan poin. Dan kalau di bawah 80, maka toko kita jadinya tidak akan didukung Tokopedia untuk tampil di halaman depan. Jadi, usahain untuk fast respon, pengiriman juga cepat, dan juga bisa menyelesaikan masalah konsumen. Itu aja untuk tips singkat dari saya sendiri. Bila kamu suka dengan video ini, saya meminta bantu kamu untuk like video ini dan juga di subscribe ya. Terima kasih.